Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya Monika Sari akan menjelaskan materi mengenai pergeseran hypsokromik. Sebelum kita membahas mengenai definisi dari pergeseran hypsokromik, terlebih dahulu kita ketahui bahwa pergeseran pada spektrofotometri UV phase terdapat dua jenis pergeseran. Yang pertama yaitu pergeseran batokromik. Sedangkan yang kedua yaitu pergeseran hypsokromik. Pada kesempatan ini saya hanya akan menjelaskan mengenai pergeseran hypsokromik. Definisi dari pergeseran hypsokromik yaitu pergeseran absorban ke daerah panjang gelombang yang lebih pendek karena adanya substitusi atau karena efek pelarut. Hal ini terjadi karena adanya perubahan pelarut atau tidak adanya substituen atau asokrom pada suatu kromofor. Pergeseran hypsokromik disebut juga dengan pergeseran biru, sedangkan pergeseran batokromik disebut dengan pergeseran merah. Pergeseran panjang gelombang maksimum ke arah hypsokromik terkait erat dengan jenis transisi elektron di dalam senyawa. Puncak-puncak serapan yang disebabkan oleh transisi N non-bonding ke Pi antibonding akan mengalami pergeseran ke arah panjang gelombang yang lebih kecil atau pergeseran hypsokromik atau pergeseran biru bila polaritas pelarut bertambah besar. Pergeseran hypsokromik berasal dari pasangan elektron tak berikatan tersolvasi lebih banyak bila kepolaran pelarut bertambah. Akibatnya akan menurunkan energi orbital Q. Pengaruh sangat besar yaitu 30 nanometer atau lebih akan terjadi bila digunakan pelarut polar seperti air atau alkohol, di mana terjadi pembentukan ikatan hidrogen di antara proton pelarut dengan pasangan elektron tak berikatan, di mana energi orbital N akan diturunkan kira-kira sebesar energi ikatan hidrogen. Selanjutnya kita masuk ke contoh pergeseran dari hypsokromik. Misalnya senyawa yang mengalami eksitasi dari N non-bonding ke Pi antibonding, misalnya senyawa aseton, bila diukur dalam pelarut nonpolar yaitu heksana, kemudian pelarut diganti dengan pelarut polar yaitu etanol, akan terjadi efek hypsokromik. Hal ini terjadi karena kemampuan pelarut dari etanol mengadakan ikatan hidrogen dengan senyawa dalam keadaan sebelum eksitasi cukup kuat, sehingga elektron non-bonding untuk melaksanakan eksitasi dari N non-bonding ke Pi antibonding itu memerlukan energi yang besar. Akibatnya terjadi efek hypsokromik atau kemampuan pelarut mengadakan ikatan hidrogen dengan aseton dalam tingkat tereksitasi menurun, sehingga absorbansi terjadi pada panjang gelombang maksimum yang lebih kecil, karena kita ketahui energi ini berbanding terbalik dengan panjang gelombang maksimum. Makin besar energi yang dibutuhkan untuk eksitasi, maka panjang gelombang maksimum yang dihasilkan lebih kecil. Sedangkan dalam pelarut nonpolar, eksitasi elektron dari N non-bonding ke Pi antibonding tidak terganggu karena tidak ada interaksi dengan pelarut yang mengadakan ikatan hidrogen. Berikut ini akan dipaparkan mengenai pergeseran hypsokromik dari jurnal dengan judul Analisis Hidroquinon pada krim pemutih wajah dengan metode spektrofotometri UV phase. Pada bagian uji spesifisitas,
Uji spesifisitas pada jurnal ini bertujuan untuk mengetahui perubahan maupun pergeseran panjang gelombang hidrokuinon tersebut terhadap akibat penambahan senyawa teofilin sebagai pengotornya. Teofilin dipilih karena panjang gelombang teofilin mendekati panjang gelombang dari hidrokuinon. Pada gambar berikut ini merupakan spektrum perbandingan serapan sampel hidrokuinon standar, teofilin standar, dan sampel ditambah hidrokuinon ditambah teofilin. Pada gambar ini dapat kita ketahui bahwa hidrokuinon memiliki panjang gelombang maksimum yaitu 293 nanometer, sedangkan teofilin memiliki panjang gelombang maksimum yaitu 271 nanometer. Berdasarkan spektrum campuran sampel hidrokuinon dan teofilin membentuk dua puncak dengan adanya pergeseran dari batokromik dan pergeseran hipsokromik. Pergeseran hipsokromik oleh hidrokuinon disebabkan karena gugus O dari hidrokuinon kehilangan proton, menyebabkan hidrokuinon jadi lebih reaktif dan menyebabkan energinya besar, sehingga panjang gelombang maksimum menjadi rendah atau menjadi lebih kecil atau menjadi lebih pendek. Cukup sekian pemaparan materi saya mengenai pergeseran hipsokromik. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.